Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa channel Az-Zahra Balikpapan yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam edisi perdana program Narsum, narasi 10 menit bersama channel Az-Zahra Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema persatuan umat Islam atau al-ukhuwah al-islamiyah. Kita semua memahami bahwa ada perintah tegas dari Allah di Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Perintah ini adalah taklif dan tanggung jawab bagi seluruh umat Islam, apapun madhabnya dan apapun alirannya. Tidak ada yang lolos dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karenanya semua harus memberikan sumbangsih untuk terciptanya persatuan di antara umat Islam. Ketika kita berbicara tentang persatuan umat Islam, maka kita melihat musuh-musuh Islam membenturkan antara dua kelompok besar umat Islam, yaitu kelompok sunnah dan kelompok syiah. Nah, salah seorang tokoh dari ulama Syiah, As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, ketika melihat di antara jumhur ulama Syiah dan jumhur ulama ahli sunnah ada perbedaan terkait dengan lahirnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mayoritas ulama ahli sunnah menyatakan 12 Rabiul Awal sebagai hari lahir Ar-Rasul, dan mayoritas ulama Syiah berkeyakinan 17 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Ar-Rasul. Beliau menjadikan hari-hari antara 12 Rabiul Awal sampai 17 Rabiul Awal sebagai Usbu'ul Wahdah atau pekan persatuan. Nah, berbicara tentang sunnah syiah, di pekan persatuan Republik Islam Iran mengundang seluruh ulama Islam apapun madhabnya untuk hadir dalam sebuah konferensi selama 3-4 hari, dan mereka duduk bersama untuk merumuskan kiat-kiat menjaga persatuan di antara umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara tentang sunnah dan syiah yang sering dibenturkan, agar kita, apapun madhab kita, apakah kita seorang sunni atau kita seorang syi'i, jangan sampai kita mudah untuk diadu domba dengan saudara kita sendiri. Kalau kita melihat sebenarnya persamaan antara sunnah dan syiah itu bisa dikatakan di atas 90%. Hanya ada sedikit perbedaan di antara mereka. Saya ingin memberikan gambaran yang mudah dipahami tentang persamaan antara sunnah dan syiah. Kita semua mengetahui bahwa ikhwanuna ahlus sunnah meyakini adanya 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Ketahuilah bahwa seluruh dari 6 rukun iman dan 5 rukun Islam itu juga diyakini oleh mereka yang bermadhab syiah. Artinya orang syiah meyakini kepada al-imanu billah, al-imanu bil malaikah, al-imanu bil rusul, al-imanu bil kutub, al-iman bil qada wal qadar, dan al-iman bil yaumil akhir. Semua diyakini oleh orang syiah, 6 rukun iman itu. 5 rukun Islam semuanya juga diyakini. Orang syiah juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau seandainya ada yang bertanya, oh orang syiah ada asyhadu anna aliyan waliullah, kita katakan bahwa semua ulama ahli sunnah juga tidak ada yang memungkiri bahwa Imam Ali adalah waliullah, dan kesaksian kita bahwa Imam Ali adalah waliullah sama sekali tidak merusak syahadatain, kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Salat, zakat, puasa, haji, semua juga diyakini oleh mereka yang bermadhab syiah. Jadi dari seluruh rangkaian 6 rukun iman dan 5 rukun Islam, umat syiah dan ahlus sunnah mempunyai kesamaan. Jadi tidak ada alasan untuk mereka kemudian berpecah atau saling memusuhi dan saling memerangi apalagi. Nah, apakah ada perbedaan antara sunnah dan syiah? Jelas ada.
Dan sekedar untuk diketahui bahwa perbedaan utama antara orang Syiah dan ahli sunnah hanya tentang siapa yang seharusnya memimpin pasca Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan dengan tegas di sini bahwa mereka yang mengikuti Ahlul Bait yang bermadhab Syiah, mereka meyakini konsep al-imamah al-ilahiyah pasca Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para pemimpin setelah Ar-Rasul adalah orang-orang atau para imam suci yang ditunjuk oleh Allah melalui Ar-Rasul, dan mereka berjumlah 12 orang. Sementara teman-teman ahli sunnah meyakini bahwa Ar-Rasul tidak pernah menunjuk mereka. Ar-Rasul membiarkan umat untuk menentukan seperti apa mereka akan membentuk sistem kepemimpinan di antara mereka. Dan karena itu kemudian timbul ijtihad para sahabat, opini para sahabat yang melahirkan konsep al-khilafah al-basyariyah, kepemimpinan yang dipilih oleh manusia. Orang-orang Syiah mempunyai dalilnya tentang imamah ilahiyah, dan tentu teman-teman ahlu sunnah juga mempunyai dalil tentang al-khilafah al-basyariyah. Biarkan nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala mana di antara kedua kelompok ini yang punya keyakinan yang benar. Tapi dengan banyaknya persamaan, maka kita tidak punya alasan untuk berpecah, tapi kita punya banyak alasan untuk bersatu dan bergerak bersama. Apakah dia seorang Sunni, apakah dia seorang Syi'i. Saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh mendiang Ayatullah As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Beliau berkata tentang pentingnya persatuan di antara umat Islam. Beliau berkata seperti ini, saya terjemahkan saja. Seandainya tidak ada perpecahan di antara umat Islam, maka tidak mungkin negara haram seperti Israel dengan jumlah mereka yang sedikit bisa mempunyai keberanian, dengan segala keberanian yang kita lihat, bagaimana mereka menjajah, bagaimana mereka mengusir, bagaimana mereka membunuh rakyat Palestina dan menginjak-injak kehormatan umat Islam. Itu tidak akan terjadi seandainya umat Islam bersatu. Dan karena umat Islam sibuk berpecah di antara mereka, maka Israel walaupun jumlahnya sedikit merasa punya kekuatan untuk menginjak-injak dan menjajah umat Islam. Imam Khumaini kembali menegaskan, seandainya di antara pemerintah yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam tidak terjadi perpecahan di antara mereka, maka Amerika tidak akan pernah bisa memaksakan hegemoninya pada negara-negara itu dan dengan mudah mencaplok kekayaannya. Beliau menyarankan seharusnya umat Islam menjadi satu tangan, apapun negaranya, apapun madhabnya. Dan hendaknya seluruh tentara-tentara negara Islam bersatu untuk memerangi negara haram yang menginjak-injak kehormatan umat manusia, baik yang agamanya itu Islam maupun yang agamanya itu Nasrani. Dan itu akan terwujud hanya apabila umat Islam mau bersatu. Selama umat Islam masih sibuk untuk berpecah di antara mereka, maka musuh-musuh Islam akan dengan mudah mengalahkan dan menundukkan umat Islam. Salam ukhuwah. Mari kita bersama, baik kita Sunni, apakah kita Syi'i, mari kita bersama-sama menjalankan taklif dari Allah, perintah dari Allah untuk menciptakan persatuan di antara umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.